Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarkila Rusdi, NPM 032919111058, kelas B semester 6. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul ikatan logam. Di mana yang pertama di sini akan dibahas yaitu definisi ikatan logam. Unsur logam memiliki sedikit elektron valensi, dan ikatan elektron-elektron valensi dalam atom logam bukanlah ikatan ion, karena semua atom logam cenderung ingin melepas elektron. Juga bukan ikatan kovalen karena atom logam mempunyai jumlah elektron valensi yang terlalu sedikit sehingga sulit membentuk ikatan kovalen. Demikian pula dengan ikatan kovalen, elektron valensi pada logam mengalami penyebaran yang cukup berat karena kemudahan untuk berpindah sangat besar. Suatu logam terdiri atas ion-ion positif yang diselimuti awan elektron. Di sini untuk teori ikatan logam pertama kali dikembangkan oleh Drude 1902, kemudian diuraikan oleh Lorentz 1916 sehingga dikenal dengan teori elektron bebas atau teori lautan elektron dari Drude-Lorentz. Selanjutnya, menurut teori ini, kristal logam tersusun atas kation-kation logam yang terpateri di tempat atau tidak bergerak, dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam kisi kristal. Jadi, ikatan logam adalah gaya tarik-menarik antara ion-ion positif dengan elektron-elektron pada kulit valensi dari suatu atom unsur logam yang tergambar sebagai berikut. Jadi, di sini ada gambarnya untuk atom logam dan juga lautan elektronnya. Elektron-elektron valensi logam bergerak bebas dan mengisi ruang-ruang di antara kisi-kisi kation logam yang bermuatan positif. Oleh karena itu, bergerak bebas elektron-elektron valensi dapat berpindah jika dipengaruhi oleh medan listrik atau panas. Secara kualitatif, teori lautan elektron ini dapat menjelaskan berbagai sifat fisik dari logam seperti sifat mengkilap, dapat menghantarkan listrik dan panas, dapat dibengkokkan dan ditarik. Selanjutnya masuk pada materi yaitu ikatan logam. Ikatan logam ialah atom dalam unsur logam dengan menggunakan interaksi atau elektron valensi. Bisa saja dilihat pada gambarnya di sini untuk ion logam bermuatan positif di dalam elektron. Menurut teori awan elektron, kristal logam terdiri atas kumpulan ion logam yang bermuatan positif di dalam lautan elektron yang mudah bergerak. Ikatan logam terdapat antara ion logam positif dan elektron yang mudah bergerak tersebut. Masuk pada sifat-sifat logam. Yang pertama yaitu sifatnya mengkilap. Menurut teori Drude-Lorentz, jika cahaya tampak atau visible jatuh pada permukaan logam, sebagian elektron valensi logam akan tereksitasi. Ketika elektron yang tereksitasi itu kembali ke keadaan dasar, akan disertai pembebasan energi dalam bentuk cahaya atau kilap. Di sini peristiwa ini menimbulkan sifat mengkilap pada permukaan logam. Bisa saja kita lihat pada gambarnya. Selanjutnya yang kedua yaitu konduktor listrik dan panas. Untuk konduktor listrik, daya hantar listrik pada logam disebabkan oleh adanya elektron valensi yang bergerak bebas dalam kristal logam. Jika listrik dialirkan melalui logam, elektron-elektron valensi logam akan membawa muatan listrik ke seluruh logam dan bergerak menuju potensial yang lebih rendah sehingga terjadi aliran listrik dalam logam. Di sini bisa kita lihat pada gambarnya. Untuk yang kedua yaitu untuk konduktor panas. Jika sejumlah kalor atau panas diserap oleh logam, elektron-elektron valensi logam akan bergerak lebih cepat dan elektron-elektron tersebut membawa sejumlah kalor yang diserap. Akibatnya kalor dapat didistribusikan oleh logam ke seluruh kristal logam. Bisa saja sini kita lihatnya, contoh gambarnya. Untuk ketiga itu lentur atau tidak kaku. Logam memiliki sifat lentur atau mudah dibengkokkan, tetapi tidak mudah patah. Bagaimana fakta ini dapat dijelaskan? Di sini kisi-kisi kation bersifat kaku atau tetap di tempat, sedangkan elektron valensi logam bergerak bebas. Jika logam di tempat atau dibengkokkan, terjadi pergeseran kation-kation, tetapi pergeseran ini tidak menyebabkan patah karena selalu dikelilingi oleh lautan elektron. Bisa kita lihat pada gambarnya. Di sini sebagai perbandingan
kristal ion misalnya NaCl dalam kristal NaCl, kisi kation maupun elektron valensi tidak dapat bergerak atau berada pada posisinya. Pada saat kristal NaCl ditekan, terjadi pergeseran kisi. Kisi-kisi kation akan bersinggungan dengan kisi-kisi kation lainnya sehingga terjadi tolak-menolak. Tolak antara kisi ini menimbulkan perpecahan antar kisi yang akhirnya kristal akan pecah menjadi serbuk. Selanjutnya itu titik didih dan titik lebur logam. Di sini untuk titik didih dan titik lebur logam berkaitan langsung dengan kekuatan ikatan logamnya. Titik didih dan titik lebur logam makin tinggi bila ikatan logam yang dimiliki makin kuat. Nah, dalam sistem periodik unsur pada satu golongan dari atas ke bawah, ukuran kation logam dan jari-jari atom logam makin besar. Hal ini menyebabkan jarak antara pusat kation-kation logam dengan awan elektronnya semakin jauh. Sehingga gaya tarik elektrostatik antara kation-kation logam dengan awan elektronnya semakin lemah. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.